Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Melinda dengan NPM akhir 034 dan rekan saya Dewi Puspita Septiani dengan NPM akhir 025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mini skripsi yang telah kami kerjakan yang berjudul Analisis Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Probabilitas Return on Asset pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2004 hingga 2023. Adapun penelitian ini kami susun sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Ekonometrika 1. Selanjutnya adalah hal yang melatar belakangi penelitian kami, yaitu probabilitas merupakan indikator penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, karena hal itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Salah satu resiko yang sering digunakan untuk mengukur probabilitas adalah return on asset atau ROA. PT Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan besar di industri makanan dan minuman tentunya menghadapi banyak tantangan, seperti fluktuasi harga bahan baku, kondisi ekonomi makro, serta persaingan dunia industri yang semakin ketat. Nah, dalam kondisi tersebut, struktur pendapatan perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan diduga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat probabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap ROA di PT Indofood Sukses Makmur selama periode 2004 hingga 2023. Penelitian ini adalah apakah leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap probabilitas PT Indofood Sukses Makmur, baik secara parsial maupun simultan. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap ROA, serta melihat pengaruhnya secara bersama-sama. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependennya adalah ROA atau Return on Asset. Lalu variabel independennya terdiri dari leverage yang diukur dengan rasio total liabilitas terhadap total aset, lalu pertumbuhan penjualan, serta ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan landasan teori, yang menjadi dasar dalam penelitian mengenai pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. Profitabilitas diukur menggunakan return on assets atau ROA yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Secara teori, penggunaan utang dapat memberikan manfaat pajak, namun apabila tidak dikelola dengan baik, justru dapat meningkatkan risiko keuangan dan menekan laba perusahaan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya. Meskipun secara teoritis, peningkatan penjualan ini diharapkan dapat meningkatkan laba, walau dalam praktiknya tidak selalu terjadi apabila peningkatan biaya lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan. Sementara itu, ukuran perusahaan menunjukkan skala operasi perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki akses pendanaan dan efisiensi yang lebih baik, namun juga menghadapi kompleksitas operasional yang lebih tinggi. Oleh karena itu, profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh kombinasi antara kebijakan pendanaan, pertumbuhan usaha, dan skala perusahaan yang selanjutnya dianalisis dalam penelitian saat ini. Adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan PT Indofood Sukses Makmur. Periodenya 2004 hingga 2023. Dengan total 20 tahun observasi, analisis data dilakukan juga menggunakan regresi linear berganda dan dengan bantuan perangkat lunak eFuse, serta dilengkapi dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Baik, yang selanjutnya adalah proses regresi menggunakan eFuse. Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan eFuse.
Langkah pertamanya untuk membuat work file adalah kita harus mempunyai data-data yang akan diujikan. Nah, di sini kita dapat melihat ini adalah data yang kami cari dan kami dapatkan, yaitu ada ROA, Reference, Sales Growth, dan Size In, serta tahunnya. Nah, ini akan kita copy untuk kita ujikan di eViews. Kita copy terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita membuka aplikasi eViews-nya. Di sini ada tampilan eViews. Nah, langkah pertamanya adalah membuat work file baru dengan struktur data runtut waktu tahunan. Nah, kami memilih menu file, kemudian new, lalu pilih work file. Nah, karena data ini bersifat time series tahunan, struktur data yang kami gunakan adalah date regular frequency dengan frekuensinya annual. Nah, di sini kita masukkan, kita mulai dari tahun 2004 hingga tahun berakhirnya 2023. Nah, setelah work file ini terbentuk, kami memasukkan data-data masing-masing variabelnya, yaitu ROA, Leverage, Sales Growth, dan ukuran perusahaan ke dalam eViews-nya. Nah, untuk melakukan regresi linear berganda, kita memilih menu Quick, kemudian kita Estimate Equation. Nah, pada kolom persamaan, kami mengetik ROA, yaitu sebagai variabel dependent, lalu ada C yang menunjukkan konstanta, lalu kita masukkan 3 variabel independennya. Setelah itu kita klik OK untuk memperoleh output regresi. Nah, model regresi linear berganda ini yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai, yaitu ROA sama dengan alpha ditambah beta 1, yaitu Reference, ditambah beta 2, yaitu Sales Growth, ditambah beta 3, yaitu Size In, ditambah dengan error term-nya. Nah, model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ROA-nya, baik secara parsial maupun simultan. Nah, berdasarkan hasil estimasi regresi menggunakan eViews, diperoleh persamaan regresinya. ROA sama dengan 9,73 sekian min 7,13 sekian, Reference di min lagi 0,00902, yaitu sebagai Sales Growth, dan min lagi 0,0011 sebagai Size In. Nah, nilai konstanta sebesar 9,73 ini menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai 0, maka return on asset-nya diperkirakan sebesar 9,73%. Sedangkan koefisien leverage bernilai negatif sebesar min 7,13 dan signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5%. Hal ini tuh menunjukkan bahwa peningkatan leverage itu cenderung menurunkan probabilitas perusahaan. Secara ekonomi, hasil ini mengidentifikasi bahwa semakin besar proporsi utang yang digunakan perusahaan, maka semakin besar pula beban bunga dan resiko keuangan yang harus ditanggung, sehingga dapat menekankan laba yang dihasilkan. Nah, sementara itu, variabel SG atau Sales Growth dan SLN atau Size In, nah, ini nih memiliki koefisien yang negatif, namun tidak signifikan secara statistik. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perubahan pada kedua variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap return on asset selama metode penelitian. Nah, dengan demikian, hasil regresi OLS menunjukkan bahwa probabilitas PT Indofood Sukses Makmur dalam periode pengamatan lebih sensitif terhadap perubahan tingkat leverage dibandingkan variabel independen lainnya yang dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya yaitu terkait dengan uji T. Uji T ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ROA secara individual dengan tingkat signifikasi sebesar 5% dan derajat kebebasan sebanyak 16 sehingga diperoleh nilai T tabel sebesar 2,1199. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini,
variabel leverage memiliki nilai hitung sebesar min 2,88994 yang secara absolut lebih besar daripada nilai T-tabel sebesar 2,1199. Nah, hal ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA. Tanda koefisien yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan leverage ini cenderung menurunkan profitabilitas perusahaan. Karena secara ekonomi, kondisi ini terjadi karena meningkatnya penggunaan utang akan meningkatkan beban bunga dan kewajiban keuangan, sehingga laba bersih perusahaan menjadi lebih rendah. Selanjutnya yaitu variabel pertumbuhan penjualan atau sales growth. Nah, ini diperoleh nilai hitung sebesar min 0,355842 yang artinya lebih kecil dari nilai T-tabel. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penjualan Indofood selama periode penelitian belum tentu diikuti oleh peningkatan laba. Karena kemungkinan karena adanya peningkatan biaya operasional yang cukup besar. Sementara itu, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai T hitung sebesar min 0,846967 yang lebih kecil dari nilai T-tabel. Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya aset yang dimiliki perusahaan belum secara langsung meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, selain UJT, UJF ini digunakan untuk mengetahui apakah leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Pada tingkat signifikasi 5%, dengan derajat kebebasan DF1, 3, dan DF2, 16, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,2389. Nah, berdasarkan hasil regresi di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 2,978539 dengan nilai probabilitas sebesar 0,062718. Nah, karena F hitung ini lebih kecil dari F tabelnya, maka nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun leverage terbukti berpengaruh secara parsial, kombinasi ketiga variabel tersebut belum mampu menjelaskan perubahan profitabilitas Indofood secara bersama-sama. Artinya terdapat faktor lain di luar model penelitian yang turut mempengaruhi kinerja profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan pengaruh antar variabel terhadap ROA. Nah, jika dilihat dari hasil UJT dan UJF, dapat disimpulkan bahwa leverage merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah negatif. Nah, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan pertumbuhan penjualan dan besarnya aset dalam mempengaruhi kinerja profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, jadi penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur dengan menggunakan Return of Asset atau ROA sebagai indikator kinerja keuangan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya profitabilitas sebagai ukuran keberhasilan perusahaan dalam mengelola aset dan sumber daya keuangan, khususnya pada perusahaan besar yang beroperasi dalam industri makanan dan juga minuman. Melalui kajian teori dan penelitian terdahulu ini juga, penelitian memfokuskan analisis pada pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap ROA. Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil uji simultan pada UJT dan UJF, ini menunjukkan bahwa hanya ada satu variabel yang berpengaruh signifikan walaupun dengan arah yang negatif, yaitu variabel leverage. Sedangkan pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur tidak hanya ditentukan oleh ketiga variabel tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti efisiensi operasional, struktur biaya, kondisi ekonomi, serta kebijakan strategis manajemen.
Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa kinerja profitabilitas perusahaan berskala besar tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu atau beberapa indikator keuangan tertentu secara terpisah. Nah, oleh karena itu, pengambilan keputusan manajerial maupun analisis kinerja keuangan perlu diperlukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek keuangan dan operasional secara terpadu. Saya kembalikan kepada teman saya. Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan tugas ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi waktu, kemampuan, maupun pengalaman akademik yang kami miliki. Meskipun demikian, tugas ini kami susun dengan kesungguhan, ketelitian, serta tanggung jawab. Melalui pengumpulan data, proses pengolahan, hingga analisis yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kaidah ilmiah. Selama proses pengerjaan, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memahami setiap tahapan penelitian hingga akhir. Kami berharap tugas ini dapat memberikan manfaat baik sebagai bahan pembelajaran bagi kami sendiri sebagai penulis maupun referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.